Bu, tadi saya udah bayar, tinggal kembaliannya belum Bu? Saya minta kembaliannya. Loh, kamu aja belum bayar, kok minta kembalian? Saya nggak ingat kamu ngasih uang loh, kita aja baru ketemu. Saya yakin kok Bu, saya udah bayar, uangnya udah saya taruh tadi. Mungkin Ibu lupa, tadi kan banyak yang beli. Iya kali ya, mungkin aja saya lupa. Soalnya tadi rame banget yang beli. Kamu beli berapa? 5.000 aja. Rika, nanti istirahat kita ke kantin ya. Aku pengen banget gorengannya Bu Mina. Gorengan dia itu enak banget. Baru aja masuk ke gerbang, kamu udah ngajak ke kantin aja. Santai aja kali. Ya takutnya nanti kamu lupa. Soalnya aku nggak mau kehabisan gorengannya ibu kantin yang legend itu. Iya, nggak mungkin aku lupa lah. Kalian aku kasih lihat trik dapat makanan gratis. Astaga, Rika, kamu nggak kapok-kapok ya? Jangan kayak gitulah, kasihan ibu kantin. Dia juga kan lagi cari uang. Shh, kamu jangan kenceng-kenceng ngomongnya. Nanti aku ketahuan. Kamu santai aja. Pintar itu memanfaatkan peluang. Terserah kamu aja deh, tapi janganlah kayak gitu. Nanti yang ada kamu kualat loh. Itu kan sama aja kayak mencuri. Ya bedalah, mencuri itu bukan kayak gitu. Aku kan menampakkan diri, bukan ngambil terus kabur. Ya udah, terserah kamu aja. Susah ngomong sama kamu. Lah, kok jadi ngambek dia? Padahal kan lumayan, daripada bayar. Sesekali lah ngerasain jajan gak bayar. Pagi Bu, wah banyak banget itu gorengannya. Iya Pak, Alhamdulillah banyak yang minat. Jadinya saya bikin juga yang banyak. Wah, semoga nanti banyak yang beli ya Bu. Anak-anak suka banget sama gorengan Ibu. Kalau ada yang gak kebagian tuh, kasihan. Iya Pak, kasihan. Makanya saya bawa agak banyak. Ya udah, saya duluan ya Pak. Waduh, saya harusnya minta dipisahin itu gorengannya. Saya juga nggak mau kehabisan, nggak mau kalah sama anak-anak. Mumpung kantin rame, bisa nih aku ambil sedikit. Gak akan rugi kok, yang beli kan banyak. Untungnya juga pasti banyak dong. Capek tapi seru ya. Ada Rika. Bu, tadi saya udah bayar, tinggal kembaliannya belum Bu? Saya minta kembaliannya. Loh, kamu aja belum bayar, kok minta kembalian? Saya nggak ingat kamu ngasih uang loh, kita aja baru ketemu. Saya yakin kok Bu, saya udah bayar, uangnya udah saya taruh tadi. Mungkin Ibu lupa, tadi kan banyak yang beli. Iya kali ya, mungkin aja saya lupa. Soalnya tadi rame banget yang beli. Kamu beli berapa? 5.000 aja. Maaf ya kalau saya lupa, soalnya emang suka lupa. Rame banget tadi. Iya nggak apa-apa kok Bu, makasih ya Bu. Apa bener ya Rika itu tadi uangnya udah, tapi kok saya nggak inget ya. Kayaknya Rika berulah lagi deh. Kok dia bisa-bisanya ya kayak gitu? Bu Mina, ngelamun aja Bu, nanti kesambet loh. Neng Sari, jangan atuh Neng. Kalau saya kesambet, nanti yang jaga kantin siapa? Iya juga ya Bu. Neng mau pesan apa? Maaf ya, beberapa gorengan udah habis. Mungkin tinggal sedikit yang masih ada. Atau mau yang lain? Nggak usah Bu, saya tadi udah beli kok. Ibu lupa ya, tadi saya beli banyak loh Bu. Iya ya. Ya ampun, saya lupa. Saking banyak yang beli, saya jadi nggak sadar. Terus kamu mau apa? Bentar lagi bel masuk loh. Saya cuma mau ngasih tahu aja Bu, hati-hati loh sama Rika. Jangan terlalu percaya sama dia. Ibu belum tahu dia orangnya kayak gimana. Maksudnya gimana? Saya kok nggak paham ya. Coba jelasin yang benar. Ya intinya jangan terlalu percaya sama dia Bu. Ini hanya saran aja. Saya duluan ya Bu, udah bel nih. Apa ya maksudnya? Kok dia bilang kayak gitu? Apa jangan-jangan yang suka jajan tapi nggak bayar itu Rika ya? Tapi kok aku nggak sadar ya? Apa yang harus aku lakuin nih? Kalau kayak gini nggak bakal rugi, dapat makanan, terus dapat uang juga. Wah, ini enak banget. Uang tetap aman. Masa-masa SMA gini emang paling bener kalau dinikmati kayak gini.
beli jajanan nggak perlu bayar. Iya, aku kan dapat uangnya juga ya tadi. Nah, ini dia. Meskipun cuma 5.000, tapi kan lumayan buat beli gorengan. Ya meskipun lebih sering gak beli sih. Loh, kok bisa sih jadi kayak gini? Ini tadi uang kan? Kok jadi kertas sih? Ih, ini aneh. Kamu kenapa, Rika? Kok kelihatannya bingung sih? Dari tadi ngeliatin kertas. Iya, aku bingung. Aku nggak tahu kenapa bisa jadi kayak gini. Tadi nggak kayak gini. Kayak gini gimana maksudnya? Aku nggak paham. Uang aku jadi kertas. Aku yakin tadi itu uangnya masih bentuk uang, tapi lama-lama kok jadi kertas ya? Kamu naruhnya salah kali. Mana ada uang jadi kertas? Jangan ngaco kamu. Gak mungkin. Aku yakin tadi uang. Aku nggak mungkin ngaco. Kamu kebanyakan nonton yang nggak bener nih, makanya jadi halusinasi. Mending sekarang kita masuk dulu aja. Tadi udah bel tuh. Gak mungkin cuma halusinasi. Aku yakin kok uang yang ada di saku itu uang asli. Tapi kenapa bisa jadi kayak gini? Kok orang-orang ngeliatin aku sampai segitunya sih? Padahal aku nggak punya urusan sama mereka. Aduh, sakit banget. Ih, bajigur banget sih hari ini. Ya Allah, kamu kenapa Neng? Kok tiba-tiba jatuh? Aduh, ditolongin Pak, bukan cuma ditanya doang. Gimana sih Bapak tuh? Iya, ini saya bantu kok. Makanya hati-hati, jangan sampai melamun, nanti jatuh kan. Ada yang sakit gak? Pinggang saya agak sakit Pak, tapi nggak apa-apa kok. Tadi juga cuma kaget doang. Syukurlah kalau gitu. Kamu itu ngelamunin apa sih sampai jatuh kayak gitu? Kalau saya bilang, Pak Surya bakal percaya nggak? Enggak, saya kan percayanya sama Allah. Ih, saya nggak jadi ngomong deh. Pak Surya nggak asik. Jangan marah dong, saya kan cuma bercanda, nggak serius kok. Coba sini cerita kenapa. Jadi gini Pak, saya itu lagi bingung. Ini soal... aman nih. Berhenti, kamu mau kemana? Kamu belum bayar loh, sini bayar dulu. Saya udah bayar kok Bu, masa Ibu lupa sih? Malahan saya belum dapat kembalian. Ah masa sih, saya nggak inget kalau kamu udah bayar. Kapan dan gimana caranya kamu bayar? Kamu taruh di mana uangnya? Saya taruh di dalam Bu, uangnya pas kok. Masa saya bohong sih Bu? Saya nggak pernah bohong, sumpah deh Bu. Kamu nggak bohong kan? Saya kok curiga sih sama kamu. Ya Tuhan Bu, saya nggak mungkin lah bohong. Saya nggak pernah bohong ya Bu. Saya ini anak baik-baik. Tuh, kalau Ibu nggak mau dagangannya saya beli. Padahal saya suka loh belanja di sini. Jangan gitu dong. Saya kan cuma curiga aja. Soalnya jualan saya habis, tapi uangnya kurang. Saya minta maaf deh. Iya, saya maafin. Tapi saya jadi nggak mood. Udah deh, saya mau pergi aja. Nggak jadi jajan di sini. Jangan kayak gitu dong. Ayo, mau jajan apa? Nanti aja deh Bu. Lagi nggak mood. Uang saya nitip dulu di sini ya. Waduh, kok dia jadi marah ya? Aku yang salah lagi nih. Jadi bingung. Padahal kan aku yang curiga sama dia. Tunggu. Kayaknya aku ada rencana nih buat ngebuktiin omongannya si Sari. Iya. Aku harus buktiin sendiri. Loh, kenapa mereka liatin aku sampai segitunya ya? Salah aku apa coba? Sar, bangun Sar. Sari, bangun. Ini masih pagi, tapi malah tidur sih. Ayo bangun. Kenapa sih? Aku ngantuk nih. Aku bingung nih, kenapa orang-orang liatin aku kayak gitu ya? Mereka kok pada sini segitu sama aku? Ada yang salah? Kalau kamu aja nggak tahu, apalagi aku. Aku aja nggak tahu kenapa mereka kayak gitu. Kamu punya salah kali. Ih, kamu jangan tidur lagi. Aku belum selesai ngomong. Jangan tidur dulu ah. Aku nggak tahu Rika. Mungkin mereka tahu kalau kamu itu suka nggak bayar kalau jajan. Di, enak aja. Nggak gitu ya.
aku cuma udahlah. Yang jelas aku yakin bukan karena itu. Ya terus karena apa coba? Udah kamu pikir aja sendiri, jangan ngajak aku pusing. Pagi-pagi udah disuruh mikirin masalah. Mereka kenapa ya? Hari ini cuma dapat segini sih, masih kurang. Tapi mau gimana lagi? Yang namanya rezeki kan gak ada yang tahu. Yang diomongin sama Sari itu benar gak ya? Aku jadi kepikiran deh. Apa mungkin ya Rika kayak gitu? Aku jadi dilema nih. Kamu udah pulang Mas. Gimana tadi kerjanya? Iya Bu, maaf ya pulang malam terus, soalnya lagi banyak banget kerjaannya. Aku juga harus gantiin temen yang lagi gak kerja. Mas, kayaknya ada hal yang mau aku lakuin deh Mas. Apa yang mau kamu lakukan Bu? Ini ada kaitannya sama yang kamu omongin itu? Iya Mas, aku curiga sama Rika. Aku rasa dia yang selama ini jajan di kantin kita, tapi gak mau bayar. Soalnya Sari aja bilang kalau aku jangan terlalu percaya sama dia. Terus apa yang mau kamu lakukan? Aku mau jebak dia. Dengan cara apa? Gimana menurut kamu? Terserah kamu aja Bu. Kalau kamu ngerasa itu cara yang terbaik, ya silakan aja Bu. Asal jangan bikin keributan di sekolah ya. Kita kerja di sana Bu. Iya Mas, tenang aja kok. Aku juga bakal izin sama pihak sekolah dulu. Semoga berhasil ya. Sekarang kita beresin dulu uangnya. Berapapun yang kita dapatkan hari ini harus tetap disyukuri ya, jangan ngeluh. Iya Mas, tadi sempat ngeluh sedikit sih. Aku sekarang lebih bersyukur kok. Bersyukur itu rasanya lebih nikmat. Iya, aku tahu kok. Kamu sering ngomong kayak gitu. Aku mau simpan ini dulu ya. Kamu mandi sana, abis itu makan. Aku udah masak tadi. Apapun masalahnya, semoga cepat selesai. Mumpung gak ada yang lihat, aku ambil aja deh. Jajanan gratis lagi hari ini. Wah, ini enak banget. Masih anget lagi. Wah, makan 2 gorengan ini lumayan bikin perut terisi. Mau kemana kamu? Bayar dulu. Kamu udah makan 2 gorengan, jadi bayar semuanya. Saya udah bayar kok Bu. Mana mungkin saya nggak bayar? Jangan bohong kamu. Saya tahu ya kalau kamu itu nggak pernah mau bayar jajan. Kamu cuma ngambil. Kamu bakal berbohong soal uang kembalian. Kamu jujur aja Rika, jangan bohong lagi. Aku nggak bohong. Aku beneran bayar kok. Kenapa kalian malah nuduh aku kayak gitu? Loh. Kenapa ini? Kok bisa gorengannya melayang kayak gini? Ini bukan sulap kan? Ya bukan lah Bu, emangnya siapa yang mau sulap pakai gorengan? Kenapa gorengannya ke aku? Kenapa ini? Enggak, tangan aku. Tolong. Rika, tunggu. Ada apa ini? Apa mungkin ini aja buat dia? Badan aku, kenapa sama badan aku? Aku nggak mau kayak gini. Pergi kalian, jangan liatin aku. Tolong. Tolongin aku. Muminah, gimana ini Bu? Aduh, saya juga nggak tahu Sari. Saya baru pertama kali lihat yang kayak gini. Mungkin aja dia beneran kena ajab. Tolong aku. Rika, badan kamu jadi banyak gorengannya. Enggak, aku nggak mau kayak gini. Bu, kita kejar Rika Bu. Ayo dong Pak, kalahin saya. Masa dari tadi kalah mulu sih? Ya gimana tuh Pak, saya kan emang gak terlalu bisa main catur. Alah, jangan bohong Pak. Saya tahu Pak Surya ini cuma ngalah aja kan. Jangan terlalu merendah Pak. Pak, tadi itu apa Pak? Kok saya geli ya liatnya, tapi kayak manusia. Saya juga gak tahu Pak, kayak manusia tapi kok malah kayak gitu sih? Bu, mau kemana? Aku mau kejar Rika Pak. Tadi dia lari ke sini kan. Jadi yang tadi itu Rika, dia kok kayak gitu Bu? Aku juga nggak tahu. Udah ya, aku mau kejar dia. Pak, gak mau dikejar. Saya penasaran nih. Ya udahlah, kita kejar. Lah, malah saya ditinggal. Pak, tunggu Pak.
Gimana caranya aku bisa kembali normal? Gorengannya juga terus ngejar aku. Kok badan aku nggak bisa gerak sih? Kenapa ini? Ini nggak mungkin. Aku nggak bisa gerak. Tolong. Rika, kamu kenapa? Rika, kenapa kamu jadi kayak gini? Ini azab untuk Rika. Tapi kenapa harus jadi kayak gini, Bu? Kenapa? Kamu yang sabar ya. Saya juga nggak nyangka dia bisa jadi kayak gini. Saya masih nggak percaya dengan apa yang terjadi. Rika benar-benar jadi patung gorengan. Saya juga nggak nyangka, Bu. Saya pikir dia nggak akan kayak gini, tapi ternyata ajab tidak ada yang bisa menebak ya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Saya nggak tega lihat Rika kayak gini. Dia teman saya, Bu, Pak. Kita harus hubungi pihak sekolah dan orang tuanya. Biar saya yang lapor ke pihak sekolah. Bu, aku kasih tahu orang tuanya Rika ya. Iya, Mas. Kamu hati-hati ya. Kita jaga patung ini. Rika, aku udah bilang buat jangan melakukan hal itu. Tapi kenapa kamu gak dengerin omongan aku? Ini sudah terjadi. Gak ada yang perlu disesali, Sari. Nasib kamu malang sekali, Rika. Sebelum kamu taubat, kamu sudah diberikan ajab terlebih dahulu. Sebagai teman, aku sedih lihat kamu kayak gini. Neng Sari, jangan terlalu sedih ya. Ini adalah hukuman untuk Rika. Saya berusaha untuk tidak sedih lagi, Bu. Oh iya, kalau ibu gimana? Apa ibu benci sama Rika? Saya sama sekali nggak benci sama dia. Saya sudah memaafkan Rika. Pihak sekolah menaruh Rika di sini bukan untuk mempermalukan dia, tapi untuk pengingat kita. Iya, Bu. Patungnya masih berminyak. Ini beneran kayak gorengan. Rika, dari kisah kamu ini, semoga banyak orang yang belajar ya. Apapun yang kita beli, itu yang harus kita bayar. Sekecil apapun harganya, itu tetap kewajiban untuk dibayar. Jika kita menginginkannya, bukan soal harga, tapi soal etika dan tanggung jawab. Hai semuanya. Loh, Rika, kok kamu di sini? Terus yang jadi patung itu siapa? Loh, kalian kenapa kaget? Mulai sekarang aku bawa bekal. Aduh, capek deh, pingsan dulu ah. Loh, kok kalian pingsan sih? Aduh, gimana ini? Itu patung siapa? Kok jelek banget?